Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Kairani Lestari Caniago, NPM 2008-26445. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok CMH yang dimana saya ambil judul tersebut tentang Function of Blood Component and Lymphatic Way. Yang pertama itu ada komponen darah dan fungsinya. Nah, di mana sel darah merah atau kita sebut itu eritrosit. Nah, eritrosit ini membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian ada sel darah putih yang dimana leukosit. Nah, leukosit tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Yang pertama itu ada neutrofil. Nah, di mana respon pertama terhadap infeksi mikroba, menelan dan menghancurkan patogen. Kemudian ada limfosit, termasuk sel T menghancurkan sel yang terinfeksi dan sel B ini akan menghasilkan antibodi. Kemudian ada monosit. Nah, monosit ini akan berubah menjadi makrofag yang melakukan fagositosis terhadap patogen dan sel mati. Kemudian ada eosinofil. Nah, eosinofil ini akan melawan infeksi parasit dan berperan dalam respon alergi. Kemudian ada basofil. Nah, basofil ini akan melepaskan histamin selama reaksi alergi. Kemudian ada platelet atau trombosit. Nah, trombosit tersebut penting untuk pembekuan darah atau hemostasis. Nah, kemudian dia akan mencegah perdarahan berlebihan dengan membentuk sumbat pada cedera pembuluh darah. Kemudian ada plasma. Nah, di mana plasma tersebut komponen cairan darah yang mengangkut nutrisi, hormon, dan produk sisa metabolisme. Dia akan mengandung faktor pembekuan, antibodi, dan protein seperti albumin. Kemudian yang kedua itu ada jalur limfatik. Nah, jalur limfatik ini pertama kali ada pembuluh limfatik. Nah, pembuluh limfatik ini akan mengangkut limfa atau cairan yang mengandung sel darah putih ke seluruh tubuh. Kemudian membantu menjaga keseimbangan cairan dengan mengembalikan cairan intersitasi ke aliran darah. Kemudian ada kelenjar getah bening. Nah, dia akan menyaring limfa untuk menghilangkan patogen, partikel asing, dan sel kanker. Kemudian dia akan mengandung limfosit dan makrofag yang memulai respon imun. Kemudian ada organ limfatik. Nah, organ limfatik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada limpa. Nah, limpa ini akan menyaring darah, mendaur ulang sel darah merah tua dan menyimpan sel darah putih serta trombosit. Kemudian ada timus. Nah, timus ini mematangkan sel T yang penting untuk kekebalan adaptif. Kemudian ada tonsil dan adenoid. Nah, dia akan melindungi tubuh dari patogen yang masuk melalui mulut dan hidung. Kemudian ada sirkulasi limfa. Nah, sirkulasi limfa ini mengalir dari jaringan melalui pembuluh limfatik ke kelenjar getah bening dan akhirnya limfa kembali ke aliran darah melalui ductus thorax dan ductus limfatik kanan. Dan saya mau menjelaskan sedikit tentang proses jalur limfatik, yakni proses jalur limfatik itu pertama kali ada pembentukan limfa. Nah, di mana cairan limfa ini berasal dari cairan interstitial yang berada di antara sel-sel tubuh. Kemudian cairan interstitial ini adalah hasil dari filtrasi darah di kapiler darah yang kemudian sebagian diserap kembali ke dalam darah, sementara sebagian lainnya masuk ke dalam kapiler limfatik. Nah, kapiler limfatik ini adalah pembuluh kecil yang memiliki dinding sangat tipis dan permeabel sehingga memungkinkan cairan interstitial itu masuk. Kemudian ada pengangkutan limfa. Nah, di mana pengangkutan limfa ini setelah masuk ke kapiler limfatik,
cairan ini berubah menjadi limfa. Nah, limfa kemudian dialirkan melalui pembuluh limfatik yang lebih besar. Nah, pembuluh-pembuluh ini dilengkapi dengan katup satu arah yang mencegah aliran balik. Nah, memastikan bahwa limfa ini hanya bergerak menuju satu arah, yaitu menuju jantung. Kemudian ada pembuluh limfatik ini mengangkut limfa melalui kelenjar getah bening yang tersebar di sepanjang pembuluh darah. Kemudian ada yang ketiga, penyaringan oleh kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini dia berperan sebagai filter yang membersihkan limfa dari patogen seperti bakteri dan virus. Nah, sel-sel abnormal dan partikel asing setiap kelenjar getah bening mengandung limfosit atau sel darah putih, dia akan dapat mengenali dan menghancurkan zat-zat berbahaya ini. Nah, limfa masuk ke kelenjar getah bening melalui pembuluh darah aferen dan keluar melalui pembuluh eferen setelah proses penyaringan selesai. Kemudian ada yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah pengembalian limfa ke aliran darah. Setelah melewati kelenjar getah bening, limfa kembali diangkut melalui pembuluh limfatik yang lebih besar dan akhirnya dia akan bermuara ke dalam salah satu dari duktus limfatik utama. Nah, duktus limfatik ini terbagi dua. Yang pertama itu ada duktus toraks, yang dimana dia mengumpulkan limfa dari seluruh tubuh bagian bawah dan sisi kiri tubuh bagian atas. Kemudian dia akan mengalirkannya ke dalam vena subclavia kiri. Kemudian ada duktus limfatik kanan. Dia akan mengumpulkan limfa dari sisi kanan tubuh bagian atas. Nah, kemudian dia akan mengalirkannya ke dalam vena subclavia kanan. Kemudian setelah limfa mencapai vena subclavia kiri atau kanan, ia kembali ke sirkulasi darah dan bercampur dengan plasma darah. Nah, yang terakhir itu ada peran organ limfatik. Nah, dia ada limfa, timus, tonsil, dan adenoid. Nah, limfa atau spleen yang kita ketahui itu selain menyaring darah, limfa juga menyimpan limfosit dan menyaring sel darah merah yang rusak atau tua. Sedangkan timus yang berfungsi dalam pematangan sel T, sejenis limfosit yang berperan penting dalam respon imun adaptif. Kemudian ada tonsil dan adenoid. Nah, tonsil dan adenoid ini menyediakan pertahanan terhadap patogen yang masuk melalui saluran pernapasan dan pencernaan. Ini referensi yang saya dapatkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.